Saudaraku, alhamdulillah dalam pelajaran IKS PKR Sakti begitu kompleks. Salah satunya apabila Anda sudah menjadi warga IKS PKR Sakti, ada bermacam-macam doa maupun kegunaan di situ. Salah satunya adalah doa kita atau ilmu kita bisa mengambil ilmu lawan. Di situ ada doa dan tata caranya. Apakah cukup kita menghafalkan doa terus kita ambil dengan doa penyedot? Terus ilmu lawan itu akan bisa pindah ke diri kita, ke tubuh kita. Ingin tahu? Ingin Anda berhasil dalam hal itu? Begini prakteknya yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinso. Alhamdulillah, saudara-saudara keluarga besar IKS PKR Sakti dimanapun berada, khususnya pribadi saya mendoakan semoga kalian semua dimanapun berada dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah, serta tidak ada kekurangan suatu apapun. Dan yang pasti semoga kita ini semua dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudara-saudaraku, di sini menanggapi dari sekian banyaknya teman-teman atau saudara-saudara kita dari keluarga besar IKS PKR Sakti, di mana beliau-beliau mereka ingin bertanya kepada saya khususnya, yaitu mengenai ilmu pembetot. Di situ bagi warga khususnya pasti sudah hafal, sudah mengerti bagaimana doanya pembetot dan bagaimana caranya yang telah diajarkan dalam buku kerohanian ilmu IKS PKR Sakti itu sendiri. Di sini saya atas nama pribadi Mbah No, Dewan Kerohanian Cirebon, ingin memberikan sedikit pengalaman atau sedikit bagaimana praktek maupun teori maupun praktek di dalam doa tersebut. Alhamdulillah, saya umpamakan saya ini pernah orang yang sakit dan saya minum sebuah obat atau saya minum satu jenis obat, dan obat itu setelah saya minum penyakit saya sembuh. Maksudnya apa? Saya cocok dengan obat itu. Begitu juga mengenai ilmu pembetot, saya sudah mempraktekkan dan itu berhasil. Dan disinilah saya akan memberikan satu ilmu pengalaman saya. Semoga saja kalian, saudara-saudara kita atau adik-adik kita ini bisa mempraktekkan dengan benar, sehingga betul-betul ilmu itu akan bisa dipraktekkan secara nyata di masyarakat maupun di waktu mereka gunakan. Baik, saudara-saudaraku yang saya cintakan Allah Ta'ala, ilmu pembetot salah satunya adalah itu bisa mengambil ilmu lawan atau mengambil atau menyedot ilmu orang pindah ke diri kita. Suatu contoh, ada lawan kita atau orang yang mempunyai ilmu kebal, umpamanya ini suatu contoh, mempunyai ilmu panglimunan, mempunyai ilmu lembu sekilan, ilmu saifi angin dan ilmu seterusnya. Dengan doa pembetot, insya Allah ini akan bisa kita ambil dengan tata cara yang telah diajarkan dalam buku kerohanian yang sudah diajarkan oleh pelatih-pelatih kita melalui buku itu. Nah, apakah ilmu lawan yang mungkin kita tahu, mungkin kita dengar orang itu bisa mempunyai ilmu ini, terus kita baca doa, terus kita sedot dengan cara kita, ya mohon maaf di sini saya tidak akan mengucapkan atau mengatakan doa-doa itu sampai selesai, bahkan cara saya menyedot itu mungkin mohon maaf, mungkin saya yakin dulur-dulur khususnya IKS PKR Sakti pasti sudah tahu doa dan bagaimana caranya. Tapi insya Allah apabila nanti saya didatangi atau kita bertemu di darat, insya Allah akan saya praktekkan secara nyata ya, tidak hanya seperti ini, karena saya menjaga semuanya demi kebaikan kita semuanya. Baik saudara-saudara saya, di dalam doa pembetot itu ya memang betul sekali, salah satu kegunaannya adalah ya di samping memang banyak banget ya doanya manfaatnya doa pembetot itu. Salah satunya yang akan saya bahas di sini adalah bisa mengambil atau menyedot ilmu lawan, ilmu orang, sehingga ilmu orang itu bisa pindah ke diri kita. Terus apakah cukup dengan doa dan dengan cara membetot itu terus
kita bisa mengambil begitu mudahnya ilmu itu akan pindah ke diri kita. Saudara-saudaraku, bukan seperti itu. Menurut pengalaman saya dan yang sudah saya praktekkan sekian lamanya, alhamdulillah dengan izin Allah itu berhasil. Begini caranya. Subhanallah, memang guru besar kita, yaitu Bapak Raden Toto Kim Darto itu sangat luar biasa. Semoga beliau dalam peristirahatannya sana mudah-mudahan selalu diberikan nikmat kubur, dijauhkan dari siksa kuburnya ya, dan akhirnya beliau akan disisihkan oleh Allah. Maksudnya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala atas segala amal dan kebajikannya. Amin. Saudara-saudara semuanya, doa pembetot itu ya, itu tidak akan begitu gampangnya seperti membalikkan telapak tangan begitu. Itu tidak. Ya, caranya bagaimana kita bisa mengambil ilmu lawan atau mengambil ilmu orang itu pindah ke diri kita. Ini subhanallah. Ternyata guru besar kita ini memang punya banyak rahasia, maksud-maksud di situ. Bahkan ilmu-ilmu kiasnya ini kalau bisa kita pahami, kalau bisa kita pelajari atau bahkan kita bisa kupas secara menyeluruh, itu subhanallah cukup luar biasa rahasia-rahasia di dalamnya. Maka dari situ di dalam buku kerohanian disitulah tidak secara detail, tidak secara komplit sekali, tidak lengkap sekali dalam penyampaiannya dalam macam-macam doa. Maksudnya apa? Secara penjabarannya itu akan ditujukan kepada pelatih-pelatih, kepada senior-senior, orang-orang sepuh, orang-orang yang sudah pengalaman di situ. Maksudnya gimana lagi sih, saya bingung gitu. Nah, maksudnya di sini di dalam buku kerohanian itu diceritakan cuma mungkin sekelumit ya, atau sedikit doa, maksud dan tujuannya. Tapi secara teori dan prakteknya itu tidak dijabarkan begitu komplitnya. Maksudnya apa? Biar senior itu bisa maksudnya junior itu mau datang, mau silaturahim ke seniornya, ke pelatihnya gitu loh, ke ketua-ketuanya mungkin yang ada di wilayah itu atau bahkan di seluruh warga IKS dimanapun berada. Maksudnya gimana nih? Oke, akan saya permudah lagi doa ini. Suatu contoh kita ingin doa seperti contoh ya, ilmu kebal mungkin, atau ilmu bisa guling-guling di pecahan kaca supaya bisa selamat, bisa aman, bisa berhasil gitu. Pastinya kita tidak cukup membetot atau mengambil ilmu lawan itu, kita baca doa atau kita sedot atau pindah. Itu insya Allah bagi saya yang masih awam, ini mustahil itu terjadi. Lah, bagaimana caranya? Inilah rahasianya, inilah manfaatnya kalau kita mau berkunjung, kalau kita mau konsultasi, kalau kita mau berguru ke senior-senior yang lebih pengalaman di situ. Mohon maaf bukannya saya lebih tahu. Di sini saya ingin menjelaskan saja. Mudah-mudahan ini manfaat. Maksudnya bisa mengambil ilmu lawan ini begini. Suatu contoh, saya warga IKS dari tahun ya kurang lebih ya dari dulu lah ya. Saya belum bisa apa-apa. Ternyata saya berkunjung ke A, saya kunjung ke beliau, seterusnya saya diajarkan di situ. Dengan secara tidak langsung, secara tidak kami sadari, saya ini telah mendapatkan ilmu dari beliau. Gitu. Maksudnya apa? Nah, disinilah letak dari kita bisa menyedot ilmu orang pindah ke diri kita. Contoh, alhamdulillah anak-anak IKS khususnya di Cirebon ya, khususnya mohon maaf walaupun di luar Cirebon alhamdulillah banyak, tapi di Cirebon banyak yang bersilaturahim datang bermain-main di rumah saya, bermain bersenda gauro, ngopi dan seterusnya. Akhirnya mereka itu bertanya, Mbah No, bagaimana sih saya lihat di konten, saya lihat di sana bisa ada orang yang bisa makan kaca dengan betul-betul saya lihat dengan mata sendiri, kaca itu kaca betul dan saya makan, mereka makan sampai nggak terjadi apa-apa. Yang kedua bisa guling-guling atau bahkan mandi atau bahkan untuk cuci muka pecah-pecahan kaca itu Mbak No tahu nggak? Dan di situ alhamdulillah saya bisa mengerti ilmu itu sedikit. Akhirnya saya ceritakan, begini loh kalau makan kaca, begini loh prakteknya. Terus hal yang lain, ini loh kalau pecahan guling itu pecahan apa tadi, kaca buat cuci muka, buat guling-guling di pecahan kaca itu, artinya walaupun tanpa baju terus dia selamat. Mereka bertanya, itu saktinya luar biasa ya. Nah, saudaraku, akhirnya dia bertanya, saya jawab, saya pakai teori dan saya praktekkan di situ apa yang dia tanyakan, seperti makan beling
Ya alhamdulillah saya praktekkan sedikit karena saya ini baru belajar juga, saya praktekkan terus pecahan geling itu juga untuk guling-guling di situ akhirnya berhasil dan mereka pun mempraktekannya berhasil. Berarti Anda, mereka, teman-teman kita ini sudah menyedot ilmu saya. Ada dua. Apa itu? Makan beling dan guling-guling di pecahan beling dengan selamat. Nah, maksudnya apa di sini? Nah, di situ inilah manfaatnya silaturahim, inilah manfaatnya untuk kita mau berkunjung, bertanya, konsultasi kepada senior, gitu. Kepada guru-guru kita, kakak-kakak kita, atau senior-senior orang yang sudah kita anggap beliau-beliau itu sudah mumpuni di situ dalam ahli bidangnya di situ. Nah, maksudnya ilmu pembetot itu tidak seperti yang kita baca atau seperti yang kita bayangkan begitu mudah atau menelan mentah-mentah ilmu itu. Maksudnya ilmu pembetot ini bisa pindah ke diri kita. Sering-seringlah silaturahim ke senior, ke teman-teman kita, orang-orang syukur-syukur pada ahlinya di situ. Kita bertanya, kita minta prakteknya, terus kita akhirnya berhasil dan bisa. Disitulah kita sudah menyedot ilmunya, ilmu beliau. Bukan berarti kita menelan mentah-mentah baca doa, kita sedot, ambil, terus kita tancapkan dalam tubuh kita, ilmu itu akan pindah semua ke diri kita, terus kita tahu-tahu bisa kebal, kita tahu-tahu bisa menghilang. Itu bagi saya yang awam, itu suatu hal yang mustahil sekali. Jadi saya garis bawahi adalah bisa menyedot ilmu lawan dengan jalan bersilaturahim. Dengan silaturahim itulah kita bisa bertanya, kita bisa berdialog, kita bisa berkonsultasi, bahkan kita bisa berguru kepada orang yang kita silaturahim itu, yang kita datangi di situ. Itu ilmu pembetot. Insya Allah ini suatu ilmu yang sangat manfaat. Memang IKSP Kerasakti memang luar biasa di situ. Makanya jangan berpindah ke perguruan lain. Bukan berarti ilmu Kerasakti itu paling sakti, paling bisa, tapi tidak. Seminimal mungkin guru besar mengajarkan kepada kita, kalau kita sudah berguru dengan satu ilmu atau satu organisasi, belajarlah dari nol sampai puncak. Insya Allah Kerasakti di situ ilmunya sudah lengkap dan komplit. Mudah-mudahan IKSP Kerasakti menjadi hamba-hamba yang bisa bermanfaat dan tidak salah menggunakan dalam hal-hal apapun yang sudah diajarkan dalam buku kerohanian. Insya Allah kita ketemu lagi. Mohon kritikan serta sarannya di kolom kami ya, channel saya. Sampai ketemu. Saya Mbak Noh dari Dewan Kerohanian Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jinsu.